Keris merupakan salah satu pusaka warisan leluhur yang hingga kini tetap dilestarikan. Terlebih keris sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Keberadaan keris tetap eksis di Bali, bahkan sejumlah pandai keris tetap berupaya membuatnya. Salah satunya adalah Pandai Ketut Nale. Pria berusia 77 tahun yang lebih dikenal dengan sebutan Pekak Nale, asal Banjarbabakan, Desa Belah Batu, Gianyar. Pemirsa, bagaimana cikal bakal Pandai Ketut Nale mengasah kemampuannya membuat keris Bali? Ikuti taksu berikut. Pandai Ketut Nale sosok yang multi talenta. Selain memiliki kemampuan membuat keris, juga seorang penari berbakat. Selain penari topeng wali, Pandai Ketut Nale juga pemeran tokoh Pandung dalam kesenian Arjo Basur. Ia juga kerap menari rangde. Untuk mengasah talentanya baik dalam pembuatan keris maupun menari, Mangku Ketut Nale pernah berguru pada sejumlah tokoh. Suami dari Nyoman Murni ini mulai menekuni pembuatan keris sejak era Orde Baru. Sebagai salah satu pewaris pembuat keris, Pandai Nale merasa terpanggil meneruskannya dengan tak henti-hentinya belajar. Sebab regenerasi pembuatan keris pada keluarganya sempat terputus sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan awal menekuni pembuatan keris, ia dimotivasi oleh seorang bule Prancis yang beristrikan perempuan Bali. Oh, Swastiastu. Itiang awit ngarian keris. Memang dari leluhur tiang pembuat senjata. Disayang oleh pada raja-raja Lumun. Setelah zamannya Belanda, keris itu menjadi punah. Dan punah sebab terlalu dikejar-kejar. Akhirnya tahun zamannya nikah, bapak tiang melanjutkan keris, bukan keris pedang. Jadi keris itu jadi kabur. Dan makin tahun pemerintahan Orde Baru, dan Pak Presiden selalu menyebut-nyebut dan mengagumi keris Bali. Itu yang merasa tersinggung. Kenapa saya seorang pembuat senjata tidak bisa melestarikan keris Bali? Nah, itu akhirnya dia bersemangat untuk bertekad. Seolah-olah dia Pak Presiden Maha Guru bagi saya. Dan Pak Presiden saya anggap itulah dewata. Dewata yang mengagumi keris. Kenapa saya pewarisnya tidak mau? Nah, akhirnya dia belajar keris. Matakian melidah, matakian tenen nawang. Malih ini wenten nak tenawang, nabing malih wenten. Akhirnya tiang dibantu oleh seorang Perancis. Menurut beliau itu istrinya dari Puri Kabo-Kabo. Akhirnya beliaulah yang membantu. Kenapa kamu tidak bisa? Bang, di tiang kerum dumun, kerum. Coba nih anggon. Akhir tiang coba. Nyak mau pamor, punten jod dan puas mana. Lagi beliau datang itu tamu itu membawa nikel. Ya, coba ini yang sebenarnya. Akhirnya tiang coba dengan nikel. Belum pengetahuan, belum mending cara kerjanya. Akhirnya keris itu gedeblek, disebut getah pisang. Yang kurang puas, ngalih yang belajar. Akhirnya menurut dengar dari mulut ke mulut, katanya Empu Basuki. Melipat-lipat besi itu sampai 50 lapis minimum. Yang coba, kalau coba laris, ya ngenen pun mana yang kedannya, nya, kan? Ini kau terus yang sabar, nomor 1 setelah tiang ayah di Batur, ring Kudo Batur Prapen Pingit, karya penjen pustaka Diko tiang malih melajah dan ketemu sama Empu Basuki. Di sana yang minta restu dari Empu Basuki, lalu dilihat hasil karya saya, alahan dipuji itu agama mana dengan akhirnya setelah dipuji diberi pengarahan
ini penyelesaiannya yang kurang. Finishingnya. Nggih. Niki itu yang coba-coba dibantu oleh Pak Sabar yang bantuan anaknya Pak Ritung. Dan Pak Ritung sendiri beliau sebelumnya saya anggap guru. Nah, guru. Ragan yang nyacat dengar bagian dia nek saya malah tulis sebenarnya ini yang mereka dan diberi semangat dihina kan. Bagi Pandai Ketut Nale, keris memiliki arti penting bagi masyarakat. Jika pada era lampau keris dipakai senjata, di era kekinian keris difungsikan sebagai seselet, ngunying, dan pejenengan. Keris umumnya dibuat dari campuran 3 unsur logam, yaitu besi, nikel, dan baja. Ketiga unsur inilah yang disatukan dalam pembuatan keris yang dikenal dengan teknik tempal lipat atau mijah. Lelaki kelahiran 1945 ini mengatakan, keris untuk dipakai ngunying biasanya hanya berbahan besi, tanpa unsur logam yang lain. Sementara itu keris untuk seselet bahannya menggunakan besi, nikel, dan baja. Sedangkan keris dipakai pejenengan adalah selain besi, baja, dan nikel, juga bahannya ditambah meteor. Kata Pandai Nale membuat keris, utamanya keris pejenengan atau pusaka, mesti menggunakan dewasa ayu atau hari baik, dan mengawali pembuatannya juga disertai doa dan ritual sederhana. Ini tiang makarya keris wonten 3 jenis. 1 keris untuk pustaka, 2 keris untuk seselat pajangan, 3 keris untuk ngunying. Ngunying. Nggih. Yen keris untuk ngunying cukup bentuknya yang indah. Bentuknya yang indah dan kukuh. Ini tenisi nanti yang baja, ya meteor tenisi. Nggih. Hanya besi betul. Nggih. Yen niku dagingnya di kasusupan butuh kapiraga bisa melukai. Yen keris untuk bajaan iki untuk mengiring, tapi umpamanya niku biasanya panggil nikel, ring baja dan besi. 3 nggih, 3 sorok. Seandainya untuk keris untuk pustaka dimuliakan oleh orang, beliau daging meteor tapi kidik. Yang tengah meteor akeh. Akidik akeh. Yang jatuh konten. Dan menapi adalah jatuh batu batur. Batu batur kalau kidik. Milian besi batu ni, batu besi ni. Nggih. Kenten malihne wenten ngician pancer datu. Mangan daging di keris niku. Wenten enten seandainya batu-batu enten cukup. Cukup. Nggih. Keanggia di pejenengan. Nggih. Yen makarya keris seselat ada untuk ngunying, menika tiang tan milihan di dewasa. Tidak ada dewasa yang dipilih, cukup cepat selesai. Yen keris pustaka umpama niki ngerah hari-hari yang becik. Cemalih ini Pak melalui sasajen. Keris umpama ngawit makarya keris punika harus ditangani oleh pengelisir sangarsang. Nyarangin ragane. Nggih. Nyatunin. Nggih. Masang wajo niku arah hari kok. Arah hari ini ada becik. Punika tale ritat kala nyepuh. Arah hari anak ni becik. Biasanya hari napi kan tan becik juga. Yen ni memargi iki kalau wenten hari yang naga naut umpama. Naga naut hari kasar, hari keras. Iku tanang lenti. Biasanya hari Kamis juga tan. Nggih. Wenten arangno 3 umpama. Tanang lenti. Wenten hari dau hayu niku angin tiang enten. Nah terus suksemane hari baik niku penapi biar kerisnya tapi suksemane di tiang menciptakan keris niku mangdan artinya kesusupan untuk bebutan. Nih, kan seandainya bebutan ini nyusupan
bisa sang nuyen niku mangih hentak rahayu. Enten sane astawa titiang taler ide sang yang widi. Awit titiang makai keris. Titiang nuna sing ide sang yang gede mang nondonin. Mak do menjatian tan bisa memandra. Nggih. Nuna sing ide sang yang gede mang do me. Ditat kala titiang hidup ngapi. Titiang nuna sing hidup pancang yang pancu geni. Mang madra maraga geni peradayo. Mengadeng prapen. Sarano untuk asap di mangkate. Di sampune titiang angkat palu. Angkat palu mereka kira mereka linggih tahu tiang itu sang yang beramo. Mang no melinggih rentangan itu ya. Puniko titiang angkat sepit. Yang Wisnu. Mereka nggih. Tak kalau dikilan dah sendiri di suara. Ada tahu titiang. Mang no melinggih sendiri. Cat kalau yang awit makario nuna hijau dan itu yang gini mangno itu ngemicang bagawan siwa karmo lanang istri mangno mana egar itu tentunya dari bagawan siwa karmo dengan lanang istri mangno melinggi ring terjodoh adnya menikah gelaran itu ya sampun puput peniki keris niki titiang cuma nuna cicang umpamaan sekali iki lagu manusia dan madue uko tiang jamak lekadan makan unah cicau mangdo medal secara rahayu nah sinar napi sane panggih sane sengarsang menika mando kelanjutan ring itu pangraga sulinggih tiang ulako dan dos larang supati dan dados kenapa bikin keris itu 3 sebab yang memenuhi dunia di 3 berbuah suah Nika. Malih ni jadi kalang mungkin enten lekat ulian talu. Lekat hari-hari. Lekat ulian menteka. Kan niki dak dasar ni. Awin 3 ien malah pustaka pada mendaging Panjodatu. Panjodatu nika adalah unsur penjuru dunia. Enten kaler, kalor, kangin, kau dan tengah. Disatukan Panjodatu ini ke di tengah kaput untuk besi enten. Dumun keris ini alat perang, alat tikam di dalam peperangan. Perlu racun dan wasiat. Nah, makin keris ini dan kantun alat perang. Menurut Pak Neka, keris ini sudah menjadi budayanya dunia. Warisan budaya dunia. Okay. Mawina keris itu dihiasi seindah-indahnya dengan emas. Dumun enten keris mepayas untuk emas. Enten yang sukseman keris ke zaman mangkin suksemane satu suksemane anak alit-alit pangiling ring leluhur raga dumun kaping kalih anggen keindahan tak kalau lungo umpama barong iringkan keris agen keindahan keseragaman kita bersama. Nindik pustaka punika wenten di dumun mriki menawi enten iwang ragane saking biaung. Pokoknya pustakane sane berwasiat adol adol pustaka punika rohnya pustaka ini tidak mau pergi. Akhirnya rohnya itu mengacau. Enten yen menika anggen tiang guru ini nek pustaka punika adalah suatu peninggalan dari nenek moyang kita yang terlebih dahulu. Kita harus lestarikan. Perlu dilestarikan. Wenten anak pustaka berak kan tanda tahun itu salah. Dan segala pustaka bisa bisa dilihat. Enten akeh di pustakaane berak Sampai berak. nggih tanda okan malin yen ndek pustaka punika sajaron tumpuk landep purnama tilem kejang kliwon harus dilapin dengan kain suci enten. Nah, di saat kalau tumpuk landep sane pinih utama sajane satu pejati dua tebasan cakra geni, tebasan pasupati. Iku nih anun.
nah mungkin orangane ayang guys daging berguling nang kedua dengan becik dengan dana tiang jot nanya. Pandai Ketut Nale berharap ke depan terus terjadi proses regenerasi dalam pembuatan keris di Bali. Dengan demikian warisan leluhur ini tetap ajak lestari. Ia berharap pemerintah juga meningkatkan perhatiannya terhadap para perajin keris di Bali, utamanya dalam pembinaan dan pengadaan bahan baku keris seperti nikel, sebab logam pembuat keris itu langka adanya. Harap pada pemerintah. Dua nen makarya keris itu sangat rumit dan memerlukan tenaga besar. Bahan bakunya juga jarang dengan Bali. Jadi yang mengharap pemerintah Bali membantu pengrajin-pengrajin keris nikel, mana terutama nikel. Di Bali ternyata dagang nikel, barang wenten mall. Nikel minta dibantuan dan keris itu supaya pengrajin-pengrajin keris itu mana ketedunan dibina oleh sinali tunggil petugas supaya keris Bali ini kan enten icaan. Jadi pang tetap wenten. Pang tetap wenten. Putranya Pandai Madebrata mengaku sangat bersyukur memiliki orang tua yang telah berhasil mengembalikan teknik atau seni tempal lipat dalam dunia perkerisan Bali yang dulunya pernah terputus. Sehingga tradisi pembuatan keris terutama di keluarganya bisa terus berkesinambungan hingga kini. Karena itu Pandai Madebrata yang lulusan ISI Denpasar terus berupaya meneruskan warisan budaya ini agar tetap ajak lestari. Ayahnya Pandai Ketut Nale baginya adalah sosok yang sangat disiplin, tegas dan sekaligus guru yang murah ilmu. Pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan keris selalu ditularkan kepada semeton yang berminat. Kami merasa sangat bersyukur sekali punya orang tua sekaligus penuntun kami di dalam dunia perkerisan. Bagaimana kalau dulu perjalanan beliau tertatih-tatih untuk mengembalikan seni tempal lipat ini, yang mana di keturunan kami, khususnya di Belah Batu ini sempat terputus regenerasi daripada perkerisan itu sempat terputus sampai pada akhirnya beliau kembali menggali seni tempal lipat ini sampai pada akhirnya bisa kembali seperti sedia kala, dan tugas kami adalah sebagai generasi beliau adalah mempertahankan ini dan bila perlu kami tingkatkan dari apa yang sudah beliau temukan dan apa yang sudah beliau gali ini, kami akan berusaha meningkatkannya dan tidak segan-segan untuk bisa kami tularkan kepada rekan-rekan yang lain, terutama semeton-semeton pandai yang lain yang berminat untuk sama-sama belajar. Kami akan membuka diri, dan kebetulan di tempat kami ini adalah sebuah tempat untuk belajar bersama. Banyak saudara-saudara dari kalangan pandai yang bersedia belajar bersama di tempat ini, dan tempat ini kami namai sebagai Prapen Angandring Bali. Ini adalah sebuah tempat untuk belajar, untuk melestarikan dari apa yang sudah dikembalikan oleh Bapak tentang dunia perkerisan ini. Dan besar harapan kami bagi masyarakat, terutama semeton-semeton pandai, mari kita saling bergandengan tangan untuk melestarikan dunia seni tempal lipat ini, terutama dunia seni perkerisan. Karena apapun, keris adalah sebuah warisan budaya dunia, dan bahkan UNESCO tahun 2005 sudah mengakuinya sebagai sebuah warisan budaya dunia. Ini sebuah tonggak awal bagi kita bersama untuk tidak ada alasan lagi untuk tidak melestarikannya. Sebagai seorang orang tua, beliau itu adalah sosok yang sangat tegas. Beliau adalah sosok yang sangat bijaksana, dan sebagai seorang guru di dalam dunia perkerisan, beliau adalah seorang sosok yang sangat murah ilmunya. Kepada siapapun yang mau belajar ke sini, dengan siapapun, terutama apalagi semeton-semeton pandai yang bersedia belajar bersama, beliau akan menularkan pengetahuan beliau dari apa yang beliau ketahui dan apa yang beliau sudah alami, beliau akan curahkan bersama. Pandai Ketut Nale sosok yang murah ilmu diakui oleh Pandai Agus Indrawan, seorang pandai besi asal Desa Kukuh, Margetabanan. Pandai Ketut Nale sangat murah ilmu dan selalu mendorong generasi muda untuk semangat mempelajari pembuatan keris.
Sosok beliau itu saya sangat bersyukur mengenal Kak Pandey Ketut Nale yang sangat terbuka dalam membuka ilmu pekerisan yang selama ini yang saya cita-citakan dulu. Saya dari keturunan Pandey agar bisa artinya mampu belajar buat keris. Setelah membuat lakas, temutik, pisau yang lainnya, artinya saya ingin meningkatkan ilmu. Saya sangat bersyukur beliau sosok yang sangat murah artinya dalam membagi ilmu beliau, baik hati artinya, baik hati sangat artinya tidak pernah nyacat barang hasil-hasil karya yang jadinya bertambah semangat dalam belajar ilmu. Artinya kita didorong supaya bersemangat untuk generasi selanjutnya. Itu sosok yang pertama. Yang sosok yang kedua dari dalam segi spiritual, beliau itu artinya dari kami sangat cocok sekali beliau dari guru. Samping spiritualnya beliau juga kuat dalam artinya tata titi dalam dan melaksanakan dharma kepandian ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau sangat memperhatikan, jujur aja saya dari jauh dari Tabanan, artinya memperhatikan tiang, memberikan ilmu. Harapannya agar beliau tetap sehat, artinya panjang umur, panjang yusuf. Mari kita generasi yang lain, Pandey-pandey seluruh Bali, mari kita belajar di sini dengan Pandey Ketut Nale. Beliau baik sekali memurahkan ilmunya agar di Bali tidak terputus lagi dunia perkerisan, agar kita kembang, biar kita tidak kalah oleh orang-orang luar yang mengembalikan ilpakem perkerisan Bali. Hal yang sama disampaikan Kade Andika Permana Yoga, seorang praktisi perkerisan lulusan ISI Solo. Baginya Pandey Ketut Nale adalah sosok yang murah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada siapa saja yang tertarik membuat keris. Karena itu pihaknya mengajak generasi muda belajar dari Pak Ketut Nale agar ke depan warisan budaya ini makin lestari. Setelah lulus dari ISI Surakarta yang pulang ke Bali, kemudian memulai untuk merintis membuat perapian di rumah, kemudian secara pengetahuan tentang keris Bali yang mencari siapa yang ada di Bali. Kemudian yang bertemu dengan Pak Pandey Nale yang ada di Belah Batuh, yang belajar di sini, kemudian beliau sangat menerima apa yang Tiang tanyakan, beliau jawab dengan tulus, beliau jawab dengan apa adanya. Itu yang menjadi bekal saya untuk pengetahuan tentang keris Bali. Harapan saya sebagai generasi muda, ayolah kita mulai meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan? Kapan lagi kalau bukan sekarang kita memulai untuk melestarikan budaya perkerisan yang ada di Bali. Pemirsa, demikian Pandey Ketut Nale, tokoh keris yang murah ilmu yang karya-karyanya telah banyak dijadikan penjenengan di sejumlah pura di Bali. Semoga menginspirasi